perhatikan. Apakah bisa dilihat? Bisa ya? Bu Jesi, bisa lihat ya? Bisa, Kak. Oke, baik kita mulai. Kita masuk ke sesi ketiga teologi remnan. Remnan dalam kitab nabi-nabi ya. Dalam kitab nabi-nabi, remnan atau umat sisa-sisa itu menunjuk kepada kelompok kecil umat Allah yang tetap setia kepadanya di tengah kemurtatan, penghukuman, dan pembuangan bangsa Israel maupun Yehuda. Jadi ini sebenarnya konteksnya sama seperti kita ya. Orang Kristen yang ada di tengah-tengah bangsa yang kacau balau. Bangsa yang penuh korupsi, yang menghalalkan segala cara, yang munafik, yang sok suci, padahal amburadul. Nah, kita juga termasuk orang-orang remnan ya. Hanya saja kalau mereka kan sedang ada di dalam pembuangan bangsa Israel maupun Yehuda ya. Meskipun sebagian besar bangsa memberontak dan menerima hukuman Allah, Tuhan tetap memelihara sejumlah orang yang percaya dan taat kepadanya. Para nabi seperti Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Mika, dan Sefanya itu menegaskan bahwa Allah tidak pernah membinasakan umatnya secara total. Jadi ini perlu kita garis bawahi ya. Allah itu tidak pernah membinasakan umatnya secara total. Selalu menyisakan orang-orang tertentu untuk memuliakan dia. Jadi melalui remnan, Allah melanjutkan perjanjiannya, memelihara iman yang benar, dan menggenapi rencana keselamatannya. Ingat dia itu Maha Kuasa, artinya rancangan dan ketetapannya itu sudah baik, sungguh baik dan sempurna. Nah kalau kita bisa memahami ini, kita bisa menjalani hidup ini dengan bisa menerima gitu ya. Sekalipun apapun kondisinya, apapun musimnya, kita tetap bisa menerima. Karena kita percaya bahwa Roma 8 ayat 28 itu berlaku buat kita. Segala sesuatu dikerjakan bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang percaya. Nah, kalau kita orang percaya di dalamnya, janji itu berlaku buat kita. Saat kita mengalami bangkrut, saat kita mengalami pelayanan hancur-hancuran, kita percaya apapun yang terjadi, itu dikerjakan Tuhan bersama-sama untuk mendatangkan kebaikannya. Sekalipun kita belum mengetahui apa kebaikannya buat kita saat ini. Paling tidak kalau nanti di surga kita tahu kebaikannya apa. Jadi jangan mudah menyerah atau hopeless saat kita mengalami tidak enak, tidak sesuai dengan yang kita mau. Percaya sudah Roma 8:28 itu ya. Beberapa contoh penting ya, misalnya Yesaya 10 ayat 20 sampai 22. Sisa-sisa Israel itu akan kembali kepada Tuhan. Nah, ini janji Tuhan ya, yang layak untuk dipercaya. Dan yang pasti akan digenapi. Dan memang sudah digenapi. Yeremia 23 ayat 3, Allah akan mengumpulkan sisa-sisa kawannya dari negeri-negeri pembuangan. Ini juga dibuktikan ya, nubuatan ini sudah terjadi. Mika 2 ayat 12, Tuhan berjanji mengumpulkan sisa-sisa Israel. Dengan jalan apapun, Tuhan akan mengumpulkan. Sefanya 3 ayat 12 sampai 13. Remnan digambarkan sebagai umat yang rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah minoritas, sangat terbatas. Ya kita mesti harus paham ya, bahwa orang pilihan itu jumlahnya pasti sedikit. Yang namanya pilihan itu pasti sedikit. Kalau banyak, mayoritas itu ombyoannya, kulaannya. Tapi kalau namanya pilihan, itu ya pasti sedikit. Murid Yesus saja 12 orang, satunya itu pun pengkhianat. Nah, kita bayangkan kalau kita sendiri dalam pelayanan kita bahwa jiwa-jiwa yang mungkin yang kita jangkau, yang bisa bertobat itu cuma berapa orang, bahkan mungkin cuma satu orang. Jangan berkecil hati. Satu itu pun orang pilihan Tuhan. Dan kita harus memberikan pelayanan sebaik mungkin. Tema remnan itu menunjukkan bahwa kesetiaan Allah lebih besar daripada ketidaksetiaan manusia.
Ingat, natur dia adalah setia. Dia tetap setia bahkan pada saat kita kurang setia atau tidak setia sekalipun, dia tetap setia. Karena naturnya yang setia. Walaupun jumlah mereka sedikit, remnan atau orang sisa-sisa pilihan Allah itu menjadi alat yang dipakai Allah untuk memelihara umatnya dan membawa pengharapan akan pemulihan serta kedatangan Mesias. Nah, ini selalu rencana Tuhan, ketetapan Tuhan itu selalu ada urusannya dengan yang lebih besar. Yusuf mengalami begitu banyak penderitaan, itu untuk menggenapi rancangan Tuhan yang besar, yaitu Israel dikeluarkan dari Mesir. Selalu untuk kepentingan yang lebih besar, bukan yang ecek-eceknya, bukan yang remeh-temeh, yang receh-receh. Kondisi Israel pada waktu itu penyembahan berhala, terjadi penyembahan berhala di mana-mana. Jadi salah satu penyebab utama kemerosotan rohani Israel itu penyembahan berhala. Meskipun Allah telah memilih Israel sebagai umat perjanjiannya, mereka sering meninggalkan Tuhan dan mengikuti ilah-ilah bangsa-bangsa di sekitarnya. Baal, Asyitoret, dewa-dewa Kanaan, ya, saudara bisa pelajari nanti di Hakim-Hakim 2 ayat 11 sampai 13, 1 Raja-Raja 18 ayat 18, atau kita lihat aja langsung. Minta tolong Bu Jesi dibacakan dulu kita yang keras, Hakim-Hakim 2 ayat 11 sampai 13. Hakim-Hakim 2 ayat 11 sampai 13. Atau siapapun yang Hakim-Hakim 2 ayat 11 sampai 13. Hakim-Hakim 2 11 sampai 13. Demikian firman Tuhan, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Ayat 12, mereka meninggalkan Tuhan Allah, nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah-Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Ayat 13, demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asytoret. Nah, itulah dosa-dosa Israel ya, antara lain yang membuat Tuhan itu marah ya. Lanjut satu ayat lagi, 1 Raja-Raja 18 ayat 18. Siapa aja boleh baca? 1 Raja-Raja 18 ayat 18. Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Itu seorang nabi yang berani ya, seorang diri menegur. Memang seorang nabi itu mesti begitu ya, harus berani menyatakan kesalahan. Indonesia membutuhkan itu, saudara. Membutuhkan pelayan-pelayan Tuhan yang berani menegur di tengah kekacauan. Dan Indonesia ini parahnya tidak menganggap Allah itu ada ya, sehingga mereka korupsi enak-enak saja. Kalau kita mendoakan supaya mereka dibinasakan Tuhan itu boleh-boleh saja, tapi kan kita diminta untuk mengasihi ya. Kita berdoa supaya mereka bertobat, itu jauh lebih penting ya. Supaya mereka juga sadar dipertobatkan dan mengembalikan kekayaannya itu untuk rakyat. Saya bisa bayangkan ya, kalau seluruh hamba Tuhan mendoakan para konglomerat, para koruptor, para pejabat yang menyimpang, Indonesia ini akan makmur, akan sentosa. Tapi saya juga tidak tahu ya kenapa banyak gereja itu jarang sekali mendoakan pemerintah, mendoakan negaranya. Khususnya untuk pertobatan secara massal. Semua di segala lini, korupsi itu di segala lini, saudara. Di gereja pun ada korupsi.
Nah, kita juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang korupsi seperti itu, kita harus berani menegur ya, berani mendoakan juga. Yang Tuhan benci itu adalah kemunafikan ya. Dosa yang paling dikecam oleh Tuhan itu doa kemunafikan. Dan Indonesia sekarang seperti itu. Banyak yang munafik. Seolah-olah saleh, tapi korupsi sana sini jalan. Seolah-olah tidak menganggap Tuhan itu ada. Nah, nanti kalau sudah hilang kesabarannya Tuhan dibinasakan semua baru tak rasa. Penyembahan berhala bukan sekedar menyembah patung ya, tapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap perjanjian dengan Allah. Bangsa Israel lebih mengandalkan berhala untuk memperoleh kesuburan, keamanan, keberhasilan daripada percaya kepada Tuhan. Nah, ini jemaat gereja kan juga demikian, banyak yang demikian. Percaya bahwa Allah itu berdaulat, bahwa Allah itu berotoritas atas hidupnya, tapi masih aja khawatir. Besok makan apa ya? Bagaimana masa depan anak-anakku ya? Saudara, khawatir itu manusiawi mungkin. Tapi ada perintah untuk jangan khawatir, itu tetap dosa. Karena saat kita khawatir itu sama dengan kita melecehkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak tahu kalau tidak kita beritahu. Masa depan bagaimana, anak-anak bagaimana. Seolah-olah Tuhan tidak tahu. Karena itu ada perintah jangan khawatir. Masa depan kita ini banyak yang orang lari ke luar negeri karena Indonesia hopeless katanya. Kalau saya justru sebaliknya. Seburuk apapun Indonesia saat ini ada di dalam rancangan ketetapan Allah yang baik dan sempurna. Kita tidak perlu takut ya. Biarlah mereka-mereka yang hopeless itu keluar negeri. Tapi kalau kita percaya bahwa rancangan ketetapan Allah, termasuk pemimpin yang paling buruk sekalipun itu ada dalam ketetapan Allah, kita yakin itu. Dia tetap ada dalam tangan kontrol Allah. Kita doakan yang baik. Itu juga akan larinya ke diri kita sendiri kebaikannya. Daripada kita bersungut-sungut, daripada kita lari ke luar negeri, doakan negerimu, doakan kesejahteraannya. Gereja terutama dan pelayan-pelayan Tuhan, doakan hamba-hamba Tuhanmu. Pemimpin-pemimpinmu di pemerintahan, atau wakil-wakilmu di pemerintahan, doakan mereka. Jangan tidak puas dengan bersungut-sungut, dengan kritik sana, kritik sini. Pertanyaannya, sudah mendoakan mereka belum? Karena itu para nabi terus menegur dosa ini dan memperingatkan bahwa penghukuman Allah akan datang jika mereka tidak bertobat. Dan ini berlaku untuk Indonesia juga. Saya di dalam ibadah online saya itu tidak henti-hentinya menyerukan pertobatan untuk Indonesia. Bangsa ini memerlukan pertobatan total. Para konglomerat yang brengsek, rakus, tamak, menyedot kekayaan alam yang seharusnya bisa dinikmati oleh rakyat kecil. Para koruptor, terkutuklah mereka. Kalau saudara-saudara tidak bertobat, saudara akan binasa. Dan saya tidak takut menyerukan seperti ini. Karena memang penghukuman Allah akan datang jika engkau tidak bertobat. Saudara, cara di sini online ya. Kalau saya menyerukan penginjilan atau peneguran pertobatan, itu berlaku untuk semua, tidak yang berlaku di kelas ini saja secara online. Tapi yang di Facebook juga di live. Yang menonton. Kita mulai dari diri kita sendiri. Apakah pelayanan kita juga benar? Apakah gereja kita juga benar? Apakah kita sendiri tidak korup? Apakah kita sendiri tidak tamak? Tidak ragus? Apakah kita juga peduli dengan jemaat yang lain, gereja lain, sinode lain? Kita juga memerlukan pertobatan, saudara. Seluruh Indonesia memerlukan pertobatan. Kalau saudara ingin Indonesia ini damai, tenang, sentosa, dalam pemeliharaan Tuhan, doakan. Pray for your country.
Di tengah kemurtatan yang luas tersebut, Allah tetap memelihara remnant. Yaitu orang-orang yang tidak sujud kepada berhala dan tetap setia kepadanya. Dan ini selalu ada. Sekalipun di Indonesia ini banyak orang korupsi, dan korupsi sudah di segala lini ya. Tapi Tuhan pasti menyisakan masih ada orang-orang baik di sana. Dan kita tidak tahu siapa dia, di mana, agama apa. Doakan untuk mereka. Pray for them. Hal ini menunjukkan bahwa Allah selalu menyisakan umat yang setia meskipun mayoritas telah menyimpang. Kalau Indonesia ini bukan menyimpang ya. Sudah lebih dari menyimpang, sudah bobrok, sudah rusak. Institusi yang satu dengan yang lainnya saling menyalahkan padahal mereka sendiri brengsek. Indonesia itu intinya memerlukan pertobatan total. Dan hamba Tuhan yang sejati itu harus berani menyuarakan ini dan mendoakan. Saudara diam, saudara melakukan dosa yang pasif. Saudara hanya menikmati kenyamanan diri sendiri. Oh, gerejaku sudah nyaman kok, tenang, diberkati Tuhan. Kalau saudara tidak mendoakan secara keseluruhan itu kebaikan kita bersama, kekacauan itu nanti juga akan menimpa kita. Tapi kalau kita mendoakan kebaikan, kebaikan itu juga akan datang kepada kita. Ke komunitas kita, ke keluarga kita. Yang kedua, ketidakadilan sosial. Selain penyembahan berhala, bangsa Israel juga mengalami kemerosotan moral yang terlihat dalam ketidakadilan sosial. Orang-orang kaya dan berkuasa sering menindas kaum miskin. Nah, ini juga di Indonesia terjadi kan. Merampas hak orang lemah. Ya, kemarin kan maling ayam dihukum berapa tahun itu ya. Sementara yang koruptor yang berapa triliun, yang jelas-jelas kelihatan tidak juntrung hukumannya bagaimana, prosesnya bagaimana. Ini ketidakadilan jelas-jelas nampak di depan mata Tuhan. Tanpa diperingatkan pun juga Tuhan sudah tahu bahwa Indonesia sudah brengsek. Sudah parah. Dan sekali lagi, kalau tidak bertobat, engkau akan dibinasakan. Siapapun yang merusak negeri ini, para mafia, para koruptor, para pejabat yang menyimpang, bertobatlah. Hamba-hamba Tuhan yang menjadi hamba upahan, bertobatlah. Yang menerima suap, mengabaikan keadilan dalam kehidupan masyarakat, bertobatlah. Hukuman Tuhan itu nyata. Kita lihat ya di Amos 2 ayat 6-7. Mari kita baca. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh kerana mereka menjual orang benar kerana uang, dan orang miskin kerana sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Bukankah ini terjadi di Indonesia juga? Saudara membaca firman ini, saudara merefleksikan Indonesia seperti apa? Saudara tahu. Yesaya 1 ayat 23. Mari kita baca. Yesaya 1 ayat 23, para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri, semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membelah hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Ini juga terjadi di Indonesia, saudara. Doakan negerimu. Jangan kita biasa ya mengumpat, mengomel, bersungut-sungut. Tapi pernahkah kita mendoakan untuk negeri kita, untuk para pemimpin kita, untuk presiden, wakil presiden, DPR, MPR, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, sampai lurah, sampai RT, RW. Pernahkah sudah mendoakan itu? Doakan sudah. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Betapapun ruwetnya korupsi di negeri ini, buat Tuhan itu gampang saja. Dengan caranya, kalau kita sungguh-sungguh bertobat, berdoa untuk pertobatan massal.
Para nabi menegaskan bahwa ibadah kepada Allah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan yang benar dan adil. Nah, satu sisi seolah-olah suci, seolah-olah saleh. Tapi sisi lain korupsi ya jalan-jalan dengan bebas, suap jalan dengan bebas. Menindas janda orang-orang miskin jalan bebas, seolah-olah Tuhan tidak melihat. Itu konyol. Sesaleh apapun kamu menutupi dosa-dosamu, Tuhan tahu. Bagaimanapun kamu menyembunyikan kerakusanmu, ketamaanmu, Tuhan tahu. Mungkin 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tidak ada seorang pun yang tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan menolak ibadah yang lahiriah jika umatnya hidup di dalam penindasan dan ketidakadilan. Amos 5 ayat 21 sampai 24. Mari kita baca. Amos 5 ayat 21 sampai 24. Ibadah Israel dibenci Tuhan. Kata Tuhan, aku membenci, aku menghinakan kepercayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Ayat 22. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun. Aku tidak mau pandang. Ayat 3. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambasmu tidak mau aku dengar. Ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Itu yang kita doakan. Kita berdoa untuk keadilan. Terutama kita tahu ya di depan mata ya. Ibadah sudah makin didesak, dipersekusi, izin beribadah juga, izin membangun tempat ibadah juga makin dipersulit. Doakan saudara. Kalau perlu meratap menangis pada Tuhan. Minta keadilan dari Tuhan. Kita tidak berdaya, saudara. Memang sistem di dunia ini seperti ini. Kita ikut Tuhan Yesus itu memang ya seperti ini. Tapi kita bisa memohon kepada Tuhan, belas kasihan Tuhan. Bersujud kepada Dia, menangis, meratap kepada Dia. Dan kalau Dia berkenan, maka kehendaknya itu tidak ada yang mustahil. Karena itu ketidakadilan sosial menjadi salah satu alasan Allah mendatangkan hukuman atas Israel. Dan Indonesia, jika kamu tidak bertobat, siapapun saudara yang tamak, yang rakus, Tuhan akan mendatangkan penghukuman atas dirimu. Di tengah keadaan tersebut, Allah tetap memelihara remnant, orang-orang yang hidup dan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, korupsi masih jalan. Wah, aku takut akan Tuhan, masih rakus tamak. Pohon-pohon ditebangi sampai banjir bandang. Mengaku takut akan Tuhan. Itu bukan domba, saudara, itu kambing. Bukan bayi rohani, malah bukan orang Kristen, hanya mengaku orang Kristen. Kalau mengaku orang Kristen, tapi faktanya merugikan orang banyak, seperti itu ya, menunjukkan bahwa dia adalah kambing, bukan domba. Mengasihi kebenaran, berusaha melakukan keadilan. Melalui mereka Allah mempertahankan kesaksiannya di tengah bangsa yang telah menyimpang. Dan saudara-saudara yang belajar di sini, dan saya juga, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi kesaksian terhadap bangsa yang telah menyimpang ini. Yang ketiga, kemurtatan nasional. Kemurtatan nasional itu terjadi ketika sebagian besar bangsa Israel secara kolektif meninggalkan Tuhan dan tidak lagi hidup sesuai dengan perjanjiannya. Kemurtatan ini terlihat di dalam penyembahan berhala, penolakan terhadap firman Tuhan, pelanggaran hukum Allah, kepercayaan kepada kekuatan politik maupun bangsa-bangsa lain daripada Tuhan. Yeremia 2 ayat 11 sampai 13, Hosea 4 ayat 1 sampai 2. Kita lihat Yeremia 2. Silakan dibacakan yang keras. Yeremia 2 ayat
11 sampai 13. Ya. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Terteguhlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Kita lanjut di Hosea 4 ayat 1 sampai 2. Dengarlah, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Itu semua ada di Indonesia kan? Kalau kita tidak mendoakan dengan sungguh-sungguh, dengan meratap kepada Tuhan, Indonesia ini akan hancur. Gereja saudara, persekutuan saudara, komsel saudara, arahkan, biasakan untuk mendoakan negeri ini. Jangan hanya mendoakan untuk diri sendiri, untuk sinode saudara sendiri, untuk gereja saudara sendiri, untuk kelompok saudara sendiri, tapi doakan secara khusus negeri ini. Meskipun Allah berulang kali mengutus nabi-nabi untuk memperingatkan dan memanggil mereka kepada pertobatan, bangsa Israel sering mengeraskan hati dan menolak teguran tersebut. Akibatnya Allah menjatuhkan penghukuman melalui pembuangan ke Asyur dan Babel. Ada 2 kali ya, di Asyur dan di Babel. Namun di tengah kemurtatan yang meluas itu, Allah tetap memelihara remnan, kelompok umat yang tetap setia kepada Dia. Kehadiran remnan menjadi bukti bahwa Allah tidak membatalkan perjanjiannya dan tetap bekerja untuk menggenapi rencana keselamatannya bagi umatnya. Dengan demikian, tema remnan menjadi simbol pengharapan di tengah kemerosotan rohani bangsa Israel. Nah, ini juga cocok untuk Indonesia. Simbol pengharapan kita. Di tengah kemerosotan rohani bangsa Israelnya itu ganti bangsa Indonesia. Kalau Indonesia sudah kompleks, ya sudah parah. Dari hal yang paling kecil pun pakai suap. Korupsi dianggap biasa. Keadilan diputarbalikkan. Doakan saudara. Yang kedua, remnan dalam kitab Yesaya. Kalau tadi sebelumnya, sekarang yang di kitab Yesaya. Sisa-sisa akan kembali di kitab Yesaya ini ya. Salah satu tema utama dalam kitab Yesaya itu adalah bahwa remnan, sisa-sisa umat akan kembali kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel dan Yehuda mengalami penghukuman karena dosa dan kemurtatan mereka, Allah tidak membinasakan mereka secara keseluruhan. Tuhan berjanji bahwa akan ada sebagian umat yang diselamatkan dan dipulihkan. Nah, kalau itu termasuk kita, harusnya kita lebih giat lagi melayani saudara. Kita diselamatkan, dipulihkan dari berbagai macam beban hidup, kesukaran. Kita melihat betapa besarnya Tuhan mengasihi kita. Harusnya itu mendorong kita untuk makin giat menggali firman Tuhan, makin giat melayani Tuhan. Makin giat siap diutus Tuhan kemanapun. Dasarnya adalah karena cinta Tuhan. Yesaya 10 ayat 20 sampai 22 menyatakan bahwa sisa Israel itu akan berhenti mengandalkan kekuatan manusia dan kembali bersandar kepada Tuhan yang setia, teosentris ya. Kalau semula itu mengandalkan kekuatan manusia, antroposentris, berpusat pada manusia, aku gitu ya. Mereka akan dipulihkan kembali bersandar kepada Tuhan. Ini yang benar ya, teosentris atau kristosentris.
Nama anak Yesaya, Sher Yashub, suatu sisa akan kembali. Yesaya 7 ayat 3 ya. Itu menjadi simbol dari janji ini. Mari kita lihat Yesaya 7 ayat 3. Yesaya 7 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear, Yasyub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang burung, padang tukang penatu. Ya. Sekarang kita melihat kembalinya remnan. Minta tolong dimatikan dulu. Minta tolong matikan dulu mic-nya. Oke. Kembalinya remnan memiliki dua makna ya. Yang pertama, kembali secara fisik dari pembuangan ke tanah perjanjian. Kembali secara fisik ya. Yang kedua, kembali secara rohani melalui pertobatan dan iman kepada Allah. Dan melalui tema ini, Yesaya menegaskan bahwa penghukuman Allah bukanlah akhir dari cerita umatnya. Jadi kalau kita dihukum Tuhan, diajar Tuhan, ya, harusnya bersyukur. Itu menunjukkan bahwa kita adalah anak yang dikasihinya. Kalau kita anak tetangga gitu, nggak mungkin kita dihajar gitu. Anak tetangga yang ngapain dipedulikan. Tapi kalau anak sendiri sudah dihajar, dididik, itu sudah wajar karena kita anaknya. Jadi jangan bersungut-sungut saat kita dihajar Tuhan. Di balik penghukuman itu ada pemulihan. Karena Allah tetap setia kepada perjanjiannya dan akan memelihara umat yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Remnan menjadi bukti kasih karunia Allah yang menjaga keberlangsungan umatnya dan membuka jalan bagi penggenapan janji Mesias. Luar biasa ya, janjinya itu layak dipercaya. Hanya janji Tuhan. Kita bisa percaya Dia sekarang sepenuhnya karena kitab suci ini sudah ada ya. Firman-Nya itu sudah tertulis lengkap. Kita bisa mencari janjinya, mempelajari, melihat, dan percaya berharap pada janji Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan. Yang kedua, penghakiman dan pemulihan. Dalam kitab Yesaya, tema remnan selalu berkaitan erat dengan penghakiman dan pemulihan. Karena dosa, penyembahan berhala, pemberontakan Israel, Allah mendatangkan penghakiman atas bangsanya melalui perang, kehancuran, dan pembuangan. Tidak enak semua ini ya. Perang, kehancuran, dan pembuangan. Saudara bisa renungkan ya. Negara-negara Timur Tengah yang menolak sumber damai. Yesus itu kan sumber damai ya. Sampai sekarang tidak ada kedamaian di sana. Perang, kehancuran, pembuangan. Saudara mau hidup dalam kondisi yang seperti itu. Tidak enak sama sekali, saudara. Enak itu kalau kita taat, tunduk, patuh pada Tuhan. Kita nggak akan dihukum, saudara. Namun penghakiman tersebut bukan bertujuan untuk memusnahkan seluruh umat, melainkan untuk menyucikan, menguduskan mereka dan memisahkan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dikuduskan itu artinya dipisahkan. Dipisahkan. Artinya kalau orang dunia sudah biasa korupsi, ya kita sebagai orang pilihan ya jangan korupsi. Apalagi korupsi waktu. Kalau orang dunia sudah terbiasa suap, nyuap, ya kita jangan lakukan. Kita punya integritas di mana kita adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah ditebus. Itu karakter kuat yang harus kita jaga. Bukan untuk menjaga dalam tanda petik menjaga kehormatan kita ya. Tapi kita menjaga nama Tuhan. Itu yang paling utama. Di tengah penghukuman itu Allah memelihara remnan, yaitu sisa-sisa umatnya yang masih setia. Setelah masa penghakiman berlalu, Tuhan berjanji memuliakan remnan
dan membawa mereka kepada kehidupan yang baru. Nanti saudara bisa baca ya, Yesaya 1 ayat 27, 4 ayat 2 sampai 3, pasal 11 ayat 11 sampai 16. Dengan demikian dalam Yesaya, penghakiman dan pemulihan merupakan dua sisi dari karya Allah. Penghakiman menunjukkan kekudusan dan keadilan Allah terhadap dosa, sedangkan pemulihan itu menunjukkan kasih karunia dan kesetiaannya kepada perjanjiannya. Melalui remnan, Allah menjaga keberlangsungan umatnya dan mempersiapkan jalan bagi kerajaan Mesias yang akan datang. Ini dia ayat kuncinya ya. Yesaya 6 ayat 13. Coba dibacakan Yesaya 6 ayat 13. Yesaya 6 ayat 13. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan, namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon cawi-cawi yang tunggalnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Jadi Yesaya 6 ayat 13 ini merupakan salah satu dasar penting bagi teologi remnan. Dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa meskipun bangsa Israel akan mengalami penghukuman dan kehancuran, kalau dosa itu pasti hukuman dan kehancurannya itu pasti, saudara. Tinggal bagaimana orang itu bertobat ya, dan belas kasihan Tuhan kepada dia. Masih akan ada tunggul yang tertinggal di sana dikatakan, seperti pohon yang ditebang, tetapi akarnya tetap hidup. Ya, jangan buru-buru menghakimi diri ya. Kalau misalnya sudah habis-habisan atau pintu terasa semuanya tertutup, bisa jadi Tuhan sedang memproses kita. Sedang membuat karakter kita makin kuat di dalam juru selamat. Jadi jangan bersungut-sungut. Tunggul yang kudus itu melambangkan remnan, yaitu sisa-sisa umat yang dipelihara Allah di tengah penghakiman. Walaupun jumlah mereka sedikit, Allah tidak membiarkan umatnya lenyap sepenuhnya. Dari remnan ini, Allah akan melanjutkan rencana penebusan dan pemulihannya. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa penghakiman Allah tidak pernah menghapus kasih karunia-Nya. Allah itu kasih. Seburuk apapun kita, Dia menerima kita apa adanya. Dia menerima kita bukan karena apapun kebaikan yang ada pada kita. Dia menerima kita apa adanya. Dan itu menjadi dasar bagi kita untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Di tengah hukuman atas dosa, Allah tetap menyisakan umat yang setia sebagai benih-benih bagi pemulihan di masa depan. Dengan demikian, Yesaya 6 ayat 13 menegaskan bahwa remnan adalah bukti kesetiaan Allah kepada perjanjiannya dan pengharapan bagi umatnya. Orang Kristen itu selalu berpengharapan. Kalau Indonesia ini sudah gelap, tidak berpengharapan, ya saudara bukan orang Kristen. Saudara. Orang Kristen itu mempunyai pengharapan. Pengharapannya di dalam Tuhan, bukan di dalam kondisi. Sekalipun seburuk apapun negeri ini adalah negeri yang Tuhan karuniakan buat saudara untuk tinggal. Hargailah. Tuhan menempatkan saudara di negeri ini. Belajar untuk bersyukur dimanapun Tuhan tempatkan. Yesaya 10 ayat 20-22. Itu merupakan salah satu bagian penting di dalam teologi remnan. Nabi Yesaya menubuatkan bahwa setelah masa penghukuman sisa-sisa Israel akan kembali kepada Tuhan dan tidak lagi mengandalkan kekuatan bangsa lain, melainkan bersandar sepenuhnya kepada Allah. Ini ya, balik lagi ya, teosentris. Saya selalu menekankan saudara untuk mengarahkan pelayanan saudara, jemaat saudara, kelompok saudara ke teosentris. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak semua orang Israel yang secara lahiriah
termasuk umat perjanjian akan mengalami pemulihan. Hanya remnant, yaitu mereka yang sungguh-sungguh percaya dan bertobat, yang akan kembali kepada Tuhan. Karena itu remnant bukan sekedar kelompok yang selamat secara fisik, tapi juga umat yang dipulihkan secara rohani. Ini penting. Dipulihkan secara rohani. Nilainya kekal. Kalau kerohanian kita tidak dipulihkan, kita akan menuju kebinasaan. Bagian ini menegaskan bahwa Allah tetap setia memelihara umat pilihannya di tengah penghakiman, meskipun jumlah mereka sedikit dibandingkan seluruh bangsa. Remnant menjadi bukti kasih karunia Allah dan sarana untuk melanjutkan rencana keselamatannya dalam sejarah penebusan. Nanti materinya saya bagikan, kita masuk sesi sharing tanya jawab. Kalau tidak cukup nanti kita masuk ke sesi kedua, break 15 menit ya. Oke, silakan dinyalakan kameranya. Silakan kalau ada yang mau sharing. Ya, silakan Pak Yunus. Kalau mau sharing boleh, bertanya juga Ya, boleh. berarti angkatan kita sekarang ini termasuk renan, Pak ya? Ya. Kita yang bisa percaya sungguh-sungguh kepada Dia, tetap setia, itu sudah remnant. Orang sisa-sisa. Tapi itu juga bukan dari diri kita sendiri loh, Allah sendiri yang memilih kita. Jadi seharusnya kesadaran itu membuat kita makin mencintai Tuhan, makin melihat betapa besar kasih Tuhan. Dan mendorong kita untuk makin melayani Dia. Dan mengutamakan kebenaran. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nantinya sisanya itu akan ditambahkan ya. Tapi syaratnya jalankan dulu. Cari dulu kebenarannya. Iya betul Pak, kita ini termasuk orang-orang remnant. Dan bersyukur, harusnya betapa bersyukur kita. Kita di tengah-tengah Indonesia, aduh sampai ngelus dada. Kemarin yang mencuri ayam saja dihukum sekian tahun. Yang korupsi sekian triliun itu cuma orang yang masih bisa senyum-senyum. Kita bisa mengelus dada. Betapa bobroknya negeri ini. Tapi pertanyaannya balik lagi Pak Yunus. Sudahkah kita mendoakan negeri kita? Sudahkah kita mendoakan para pemimpin kita? Gereja seharusnya dipanggil untuk mendoakan. Bukan untuk lari dari kenyataan. Hadapi kenyataan itu, kita punya Allah yang dahsyat kok. Punya Allah yang hidup. Oh ya Indonesia itu sudah gelap. Lari aja dari keluar dari Indonesia. Yang mau lari ya silakanlah lari. Tapi kalau bersyukur kami sudah lari di Hongkong. Kami sudah lari di Hongkong, nggak bisa pulang. Masing-masing tiap negara itu ada tantangan. Saudara. Tuhan punya cara sendiri. Dan kita ditempatkan di mana? Di Hongkong, di... Bagaimana dengan... Ya baik, silakan. Ya, ada saya sedikit bertanya tentang apa yang lebih ke gereja-gereja sekarang ini ya. Bagaimana Tuhan kan bilang tadi di kitab Yesaya bahwa penghakiman Allah tidak pernah menghapus kasih karunia. Yang saya lihat dalam pelayanan saya hari-hari ini tuh berbicara tentang kasih karunia ya kan. Tuhan itu sekalipun kita nih jahat, dimanapun kita dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin menurut pengalaman pribadi saya dalam pelayanan tuh dipertemukan dengan berbagai macam karakter. Ada yang ini gitu, ada yang lebih pintar, ada yang lebih wow aku lebih pintar dari kamu, kamu bawahannya saya dan lain sebagainya. Kalau saya melihat dari sudut pandang saya, karena saya juga belajar manusia di dalam ini, kalau saya lihat banyak kacau balaunya dalam pelayanan. Saya selalu ingat kata-kata Pak Dos itu kacau balau kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita. Nah, ini
manusia hari-hari ini kalau kita lihat semakin dia dipakai Tuhan, ya saya tahu itu dipakai Tuhan atau dipakai setan atau manusia, semakin dia dipercayakan suatu kasih karunia oleh Tuhan, manusia semakin ini gitu Pak dosen. Itu apakah itu disebut ini tadi Pak dosen tadi sempat bilang di kitabnya saya tadi penghakiman. Contohnya bangsa Indonesia, bangsa Israel, dari bangsa Israel kita banyak belajar bagaimana Tuhan menegur, Tuhan membenci perbuatannya. Sekarang ini hari-hari ini yang saya lihat dalam pelayanan itu banyak sekali kacau balonnya di dalam. Apakah itu termasuk penghakiman, apakah menyimpang, bukan penghakiman, menyimpang dalam pelayanan yang salah, motivasi yang salah, apakah itu disebut menyimpang juga dari Tuhan dengan pelayanan yang kacau balau seperti ini? Karena kasih karunia Tuhan tetap ada sekalipun manusianya di dalam baik-baik aja, pelayanannya wow dan lain sebagainya, tapi kasih karunia Tuhan ini tidak pernah lepas gitu lah. Apakah itu disebut kita ini sedang melayani atau sedang menyimpang dari Tuhan gitu, Pak? Terima kasih. Yang pertama, Alkitab, kitab suci mengajarkan bahwa Allah itu berdaulat, tapi manusia bertanggung jawab. Dalam artian kita menyadari bahwa natur kita memang orang berdosa, sekalipun kita sudah diselamatkan. Itu artinya kita butuh bersandar kepada Tuhan itu setiap saat, dalam kondisi apapun. Nah, penghukuman yang paling mengerikan itu kalau kita dibiarkan oleh Tuhan, dibiarkan sakarmu dewe. Ya terserah, kalau orang Medan bilang lantak sudah. Kamu mau ngapain dibiarkan Tuhan. Itu penghukuman yang luar biasa, ngeri ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita seolah-olah dalam pelayanan kita itu lancar-lancar saja, relatif tidak ada tantangan, relatif tidak ada cobaan, seharusnya kita koreksi diri ya. Apakah pelayanan kita ini sudah selaras dengan firman Tuhan? Apakah Allah berkenan? Kita jangan memperhatikan orangnya itu, orang lain jemaat berkenan atau tidak. Yang pertama kali prioritasnya Tuhan berkenan terhadap pelayanan kita, ya atau tidak. Minta tanda kepada Tuhan. Nah kalau misalnya suatu penyimpangan, penghukuman Allah itu nyata ya. Misalnya penyimpangan di dalam pengajaran, penyimpangan dalam praktek pelayanan, Tuhan tahu, mau melihat. Seperti saya sering diskus sama Pak Anto ya. Misalnya mempermainkan dana dari donatur ya, yang seharusnya misalnya 1 juta, kemudian diberikan kepada orang yang layak menerima itu cuma berapa gitu. Saya pikir mungkin jemaat nggak tahu ya, tapi Tuhan tahu. Karena itu saya selalu menekankan kepada mahasiswa STT saya itu kalau dalam pelayanan itu 2 aspek yang diperhatikan. Cara dan motivasinya harus benar di hadapan Tuhan. Harus lurus di hadapan Tuhan. Apakah kita melakukannya semata-mata karena cinta Tuhan atau hanya cari relasi, hanya sekedar dapat proyek, hanya cari makan di dalam pelayanan itu, tapi kedoknya pelayanan, kerohanian. Bersalutkan itu. Tapi sebenarnya prakteknya adalah cari makan, cari fasilitas, cari relasi. Tapi kalau pelayanan yang murni, tidak mungkin tidak ada tantangan. Saya melakukan pelayanan yang murni, itu sekali saudara ikut Yesus, bahkan melayani Yesus, detik itu juga saudara menjadi musuh iblis. Menjadi musuh iblis tidak mungkin saudara tidak akan diserang. Kalau saudara kuat, mungkin keluarga saudara yang diserang. Kalau keluarga saudara kuat, mungkin anak-anak saudara yang diserang. Kalau pelayanan kita relatif tidak ada serangan, jangan-jangan pelayanan kita itu sama visinya dengan iblis. Itu konco dewe, bro dewe. Jangan diserang, nggak perlu diserang. Harusnya koreksi. Kok nggak ada ya serangan atau apa selama 10 tahun. Jangan-jangan iblis sudah, visi kita udah dijalankan di gereja itu. Udah jangan diserang. Kalau perlu malah dalam tanda petik kelihatan diberkati. Orang kan mempercayai berkat-berkatnya aja. Ya, iblis bisa memakai berkat-berkat tanda kutip itu supaya dia terus melayani dengan motivasi dan cara yang salah. Nah itu bentuk penghukuman juga, Bu Ayu. Tuhan, apalagi kalau itu dari Tuhan, ini bukan nambah yang sejati, ini cuma hamba upahan.
bukan domba, cuma kambing. Sekalipun dia sudah dokter atau pendeta yang sudah emeritus puluhan tahun, Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat cara dan motivasinya benar atau tidak. Tuhan melihat setia atau tidak kita dalam perkara yang Tuhan titipkan kepada kita. Dan Tuhan tahu semua itu. Gitu. Wah, menarik ya. Kita masih punya sesi Tapi kedua, Bu. banyak orang yang tidak mau introspeksi diri, Pak. Banyak yang tidak mau introspeksi diri, sudah merasa hebat, sudah merasa aku Ya, pemimpin betul. kamu, aku atasan kamu, aku pokoknya Ngatur orang berdosa ya memang itu begitu. orang seperti itu tuh apakah mereka akan ke bawah terus sampai pelayanan mereka itu apakah orang seperti itu susah berubah? Gitu. Kalau memang Ya, marilah dia dikasih karunia. Kalau Iya. memang dia orang percaya yang genuine, yang dipilih oleh Allah, yang seperti Pak Yunus bilang itu orang pilihan, Roh Kudus pasti memampukan dia untuk bertobat. Seburuk apapun masa lalunya, pelayanannya, motivasinya, caranya. Roh Kudus meluruskan, kamu balik lagi ke rel. Lurus sekarang. Yang dulu-dulu itu jangan diingat-ingat. Siapa yang nggak berdosa? Kita semua orang berdosa. Ya, tapi tidak tahu di gereja luar sana kayak gimana mungkin, tapi kalau dalam tempat pelayanan saya susah sekali. Doakan. Susah banget, apalagi kalau sudah jadi penilik, koordinator itu susah banget. Ya, itu. Kita maunya dengerin mereka. Dan mereka tuh susah untuk melihat ke bawah, untuk melihat domba-domba adik-adik rohani mereka tuh susah banget. Harusnya kebalikannya ya. Kita Dalam mau tegur atau gimana nih gitu. Jadi kita diam aja gitu. Kita kayak ya kan nggak bisa menerima pemasukan atau apa gitu. Dan yang menurut saya itu jiwa kepemimpinannya masih kurang matang gitu aja sih. Ya, doakan. Untuk yang hamba-hamba Tuhan yang seperti itu kita perlu lebih sering mendoakan mereka karena mereka juga diserang oleh setan pasti dengan kesombongan, dengan keserakan, dengan ketamakan. Setan tuh bisa menyediakan semuanya itu. Oh ini persembahan persepuluhannya banyak, udah kamu fokus ke sini saja. Akhirnya enggak memperhatikan keperluan yang lain, jemaatnya yang miskin-miskin. Tidak diperhatikan. Tapi pertanyaan saya lebih apa ya ini, lebih spesifik. Ini diangkat sama Tuhan atau diangkat sama manusia ya, Pak? Yang orang-orang seperti itu. Bisa jadi iblis yang mengangkat, bisa jadi Tuhan yang mengangkat tapi dia sedang diproses. Sedang mengalami proses. Tapi belum tahu kan kita dia lulus atau tidak. Oleh karena itu kita perlu mendoakan. Supaya dia kalau misalnya jatuh terlalu lama menyimpang, jangan menyimpang terlalu jauh. Ibaratnya peluru itu kalau deviasinya sedikit aja sudah bisa sampai menyimpang jauh. Seperti itu. Kita masih ada sesi kedua, Bu. Nanti simpan aja, kita bisa sharing tanya jawab nanti. Bu Jessi silakan. Bu Jessi ada? Sudah ada, Pak. Oke, Pak Anto ada? Atau nanti sesi kedua aja, kita break dulu 15 menit boleh. Bu Yeni? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Berarti kita break aja dulu ya, ngopi-ngopi, menikmati camilan. Kita kembali lagi 15 menit ya dari sekarang, berarti 20 ya 20 ya pokoknya 15 menit lah. Ini sudah kurang 1 menit. Kita break dulu 15 menit, kita kembali dengan link yang kedua ya. Oke, terima kasih, Tuhan berkati.